Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali di podcast Rumah Sakit Al-Huda bersama saya Dr. Bunga di Bisalah Bincang Sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Oke, selamat pagi semuanya. Halo Bunda Panda sekalian. Siapa sih yang nggak mau memiliki anak yang pintar, yang memiliki tumbuh kembang yang baik? Nah, untuk podcast kali ini kita akan mengangkat nih tema tentang tumbuh kembang dan serba-serbinya bersama narator kita yaitu Dr. Ulfi Rifki, spesialis anak MKet Clean. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Dan juga bersama Dr. Idia Mawada, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis MKet Clean. Selamat pagi Dr. Idia. Selamat pagi dokter. Oke, jadi dok, kita mulai aja nih ya. Ini sangat menarik sekali untuk tema tumbuh kembang kali ini, karena pasti banyak bunda-bunda dan juga panda-panda di luar sana yang mengkhawatirkan tentang tumbuh kembang anak-anaknya. Untuk awal-awal boleh nih dok dijelaskan, kita ingin tahu apa sih sebenarnya tumbuh kembang itu dokter? Oke. Jadi sebenarnya apa sih tumbuh kembang itu? Kan kata-katanya selalu diulang-ulang di medsos, di mana-mana kan ada ya, tumbuh kembang, tumbuh kembang. Jadi artinya apa sih? Tumbuh kembang sendiri itu sebenarnya ada dari dua kata. Yang satu tumbuh ya, maksudnya adalah pertumbuhan, dan yang satunya adalah kembang, maksudnya perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah pertambahan massa, volume. Contoh ya, ada anak beratnya awalnya 5 kilo, terus dia jadi tambah gede jadi 10 kilo, itu namanya tumbuh. Anak awalnya tingginya 80 cm, terus kemudian jadi tinggi 100 cm, itu namanya tumbuh. Sementara kalau perkembangan itu adalah pertambahan fungsi. Jadi kemampuan anaknya yang bertambah. Contoh nih, anaknya yang awalnya cuma bisa merangkak sekarang sudah bisa jalan. Nah, itu artinya tambah fungsi. Awalnya cuma bisa lompat, sekarang sudah bisa naik sepeda. Itu namanya perkembangan. Begitu dok. Baik, jadi tumbuh kembang itu kira-kira penting banget apa mboten ya dok untuk anak-anak ini? Oke, sebenarnya penting nggak sih tumbuh kembang? Tuh anak kan di mana-mana dibiarkan juga pasti tumbuh sendiri, berkembang sendiri, itu persepsinya. Tumbuh kembang ini penting banget karena tumbuh kembang ini akan mempengaruhi kemampuan IQ dia di masa depan. Kalau kita sudah bisa bicara tentang IQ ya, itu akan mempengaruhi kecerdasan dia di masa depan dan juga akan mempengaruhi kesempatan kerja dia di masa depan. Kalau omong tentang kesempatan kerja juga nanti akan mempengaruhi penghasilan dia di masa depan. Jadi mengawal tumbuh kembang ini sangat penting dari awal, gitu. Baik, jadi tumbuh kembang itu efeknya jangka panjang sekali ya dok, sampai iya benar dok, masa kerja sampai dewasa seperti itu. Oke, jadi kita kan perlu mengoptimalkan tumbuh kembang ya dok ya. Nah, Bunda Panda sekalian tuh pasti ingin tahu anaknya ini punya tumbuh kembang yang optimal apa tidak. Nah, kalau pertumbuhan yang baik dan optimal itu kira-kira seperti apa sih dok? Oke, jadi gimana sih pertumbuhan optimal itu ya? Jadi untuk kita mengetahui bagaimana anak bisa tumbuhnya optimal, itu pertama kita harus ukur semua yang bisa diukur dia. Yang paling sering pengukurannya ada beberapa hal. Yang pertama kita ukur tinggi badannya, ya. Kemudian yang berikutnya kita ukur berat badannya. Kemudian lingkar kepalanya dan juga BMI-nya. 4 ini yang paling dasar. Pengukuran yang lain masih ada, tapi 4 ini yang paling dasar. Kemudian setelah data pengukuran itu kita dapatkan, kita bisa nih kita lihat di plotting atau kurva gizinya dia atau kurva pertumbuhan dia. Dimana biasanya bunda-bunda ini kan ada nih di KMS buku yang warna pink itu ada grafik yang warna-warni, ada yang warna hijau, kuning, merah. Nah, itu tingginya, beratnya, semua datanya itu kita plotting di sana. Nanti kita lihat, oh dia di hijau atau di kuning atau di merah. Nah, nanti kita bisa melihat tuh, ini beratnya kurang nggak ya? Atau sudah normal nggak ya? Atau jangan-jangan kurang banget. Nah gitu. Selain itu kita juga bisa melihat trennya. Oke, sekarang dia masih hijau nih, tapi kemarin berat badannya 6, sebulan lagi masih 6. Oh ternyata sama, trennya mendatar. Itu juga udah tanda warning. Jadi kita mengetahui pertumbuhan yang normal tidak dengan diukur dan kemudian kita plotting di buku KMS yang bunda semua sudah punya. Oke, jadi sebenarnya bunda-bunda di rumah ini bisa ngeplotting sendiri atau pripun ya dok untuk tahu batas-batas hijau, kuning, merah itu tadi dok?
Oke, jadi gimana sih plottingnya? Idealnya untuk pengukurannya harus dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Diukur di posyandu tuh. Nah, saat di posyandu petugas itu nanti mereka yang akan mengeplot di bukunya. Jadi supaya kelihatan mana yang normal atau tidak. Kalau bunda-bunda ngeplot sendiri, takutnya nih ada yang salah titik, salah lokasi gitu. Nanti malah kesannya normal, ternyata padahal nggak normal gitu. Oh, artinya untuk plot-plotannya itu yang melakukan adalah petugas kesehatan. Ya. Namun bisa dimonitor sendiri oleh bunda di rumah, begitu Ya, Dok? bener banget. Aplikasi pun juga banyak buat bunda-bunda yang zaman sekarang udah males pakai pegang bolpen, pakai aplikasi. Aplikasinya ada banyak banget, tinggal download aja. Artinya kan bunda di rumah juga bisa mengontrol secara langsung bagaimana pertumbuhan dan perkembangan putra-putrinya. Ya, bener gitu banget. Ya, Dok. Ya. Oke, tadi kan sempat disebutkan ada warna merah, kuning, hijau. Mungkin sebagian banyak bunda-bunda ini nggak paham ya, Dok, apa sih warna merah, kuning, hijau? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dokter. Oke. Artinya. Jadi gini nih, Dokter Bunga, kalau hijau itu normal, oke? Sama kayak lampu merah nih, hijau ya oke, bagus. Kuning itu artinya dia kurang, ya kurang. Kalau merah itu udah kurang banget, apalagi sampai di bawah merah itu jauh lebih kurang. Gitu. Tapi kita nggak hanya melihat warnanya aja, kita juga melihat trennya dari sebelumnya, trennya naik atau mendatar atau bahkan menurun. Kita juga mengevaluasi itu juga. Oh gitu, baik. Oke. Jadi ada warna hijau, kuning, merah itu menggantungkan kondisi dari pertumbuhan dan perkembangan si anak ya, Dok? Iya, benar. Oke. Apakah warna-warna itu semisal anak saya ada di warna kuning atau di warna merah, itu menandakan suatu tanda bahaya tersendiri, Dokter? Iya. Jadi kayak contoh nih, kalau tinggi badannya dia sudah masuki warna kuning ke bawah, itu tandanya dia sudah bisa kita sebut sebagai stunted ya. Kalau sudah kita plot di kurva tinggi badan berdasarkan umur, itu sudah masuk stunted. Stunted ini apa sih? Stunted ini sebenarnya perawakan pendek ya. Untuk kemudian kalau stunted gimana? Nah, stunted ini bahaya karena stunted ini akan mempengaruhi IQ anak. Jadi dia akan menurunkan IQ anak dari nilai optimalnya. Turunnya cukup banyak, 10 sampai 15 poin. Contoh, kalau dia seharusnya nih kemampuan optimalnya dia bisa jadi IQ-nya jenius 140 gitu. Karena stunting jadi nggak bisa, jadi 125, jadi moderate biasa gitu. I see. Jadi dari pertumbuhan dan perkembangan yang kita sebut tadi itu juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan otak dan pola pikir anak ya, Dok, rupanya ya. Bener banget. Wah, berarti sangat berbahaya sekali kalau semisal anak jatuh pada kondisi stunted itu tadi ya, Dok. Iya, lebih baik kita mencegahnya dari awal saat melihat kurvanya. Oh, mulai datar nih. Oh, berat badannya naik tapi kok nggak seberapa ya. Itu harus aware, harus periksa. Oke, terima kasih banyak, Dokter. Ya. Oke, jadi itu tadi untuk secara umum penjelasan tentang tumbuh dan kembang ya, Dok. Nah, Iya. tadi kan dijelaskan ya, Dok, ada pengertian dari pertumbuhan dan Iya. juga perkembangan. Nah, Iya. untuk pertumbuhan tadi kan yang penambahan ini ya, Dok, penambahan volume berat, gitu-gitu. iya. Nah, kalau perkembangan itu sendiri, Dokter, itu seperti apa? Bagaimana kita bisa tahu anak ini berkembang dengan baik gitu, Dok? Oke, bagus banget. Ya, jadi perkembangan ini gimana sih caranya tahu biar normal? Perkembangan pada anak itu ada banyak banget. Akan tetapi secara umum yang umumnya diperiksa itu ada 4. Yang pertama, kemampuan dia bergerak secara umum, kita bilangnya motorik kasar. Yang kedua, kemampuan dia bicara, itu kemampuan wicaranya. Kemudian yang berikutnya, kemampuan dia bergerak dengan otot-otot yang lebih kecil, biasanya spesifik dengan jari-jari, yaitu kemampuan motorik halus. Dan berikutnya, kemampuan dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu personal sosial, contohnya seperti pakai baju ya. Jadi 4 hal itu adalah hal dasar yang biasanya kita perlu ukur atau kita perlu evaluasi di usia-usia tertentu supaya kita tahu anaknya perkembangannya normal atau enggak. Kalau seandainya udah mulai enggak normal, kita harus segera melakukan apa gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau mau perkembangan memang harus harus periksa rutin di usia-usia tertentu supaya tahu perkembangannya normal atau tidak. Seringkali kan kita taunya perkembangan, udah nggak bisa bicara, udah nggak bisa jalan. Nah itu kalau itu udah telat. Jadi idealnya dideteksi dini sejak awal.
Oke, jadi untuk tahu perkembangan anak kita itu normal, nah itu bagaimana dokter? Maksudnya apakah anak saya ini udah normal atau enggak gitu kan? Banyak tuh ibu-ibu di rumah biasanya membandingkan dengan anak tetangga gitu, anak saya udah bisa bicara kok anak kau belum gitu. Nah itu bagaimana ya dok? Ya kalau orang tua sih yang paling gampang ya udah dibandingkan sama anak tetangga aja gitu, atau sama saudaranya. Ya saudaraku lo sama-sama umur 2 tahun sama-sama nggak bisa bicara, apakah itu normal? Enggak ya. Jadi bisa yang secara subjektif di rumah bisa dilakukan adalah bisa saja membandingkan dengan anak tetangga. Kalau anak tetangganya normal, kalau saudaranya normal, akan tapi kalau mereka tidak normal dibandingkan dengan yang tidak normal ya percuma. Jadi pembandingnya harus normal. Caranya gimana? Caranya dengan cara periksa. Bisa ke puskesmas, bisa ke dokter anak, bisa. Nanti akan kita evaluasi. Oh ini tumbuh kembangnya sudah sesuai dengan seharusnya usianya enggak? Oh ini udah pas belum? Atau ini udah mulai tanda-tanda nih? Nah itu nanti taunya yang emang periksa. Begitu ya dok ya. Oke. Nah sekarang ini dok banyak sekali berita-berita tentang keterlambatan bicara gitu dok. Jadi banyak ibu-ibu tuh yang khawatir, kok anak saya udah bisa jalan, udah bisa melakukan gerak-gerak motorik halus kasar dengan baik, tapi kenapa kok belum bisa bicara? Nah itu yang sering sekali jadi pertanyaan gitu dok. Nah kira-kira apa sih dok penyebabnya dari keterlambatan ini, dan apakah itu tidak normal gitu dok? Oke, saya jelaskan secara umum aja ya, nanti akan dilanjutkan oleh dokter Idia ya. Jadi bicara nih, kan sekarang banyak nih ibu-ibu bilang, duh anakku udah 2 tahun tapi kok belum bisa ngomong ya, kok cuma bisanya mamam aja. Apakah itu normal? Itu enggak. Jadi bicara itu adalah sebuah kemampuan. Balik lagi, kemampuan itu perlu dipelajari ya, kemampuan itu perlu dipelajari. Nah itu sama seperti anak yang bisa naik sepeda. Untuk naik sepeda kita itu harus belajar naik sepeda. Nggak ada ceritanya lahir terus tiba-tiba langsung bisa naik sepeda, nggak ada ceritanya. Begitu pula bicara. Kalau bicara juga harus belajar. Nah contohnya nih, ibunya ngajarin ngomong ini mama, nah, atau contoh apa ya, oh ini nih, ini boneka. Nah, itu harus diajari. Nggak ada ceritanya anak tiba-tiba bisa ngomong, lahir procot langsung ngomong. Saya belum pernah dengar ada cerita kayak gitu ya. Mungkin cerita nabi-nabi boleh, tapi ya kalau langsung bisa ngomong enggak. Jadi harus belajar. Nah fenomena yang sekarang ini adalah bapak dan ibunya biasanya sama-sama kerja. Bapaknya sibuk cari duit, ibunya juga ikut-ikut sibuk cari duit. Terus anaknya gimana? Ya udah dititipin aja, dititipin ke babysitter, atau dititipin ke tangganya, atau dititipin ke mbahnya, utinya. Lah masalahnya yang dititipin ini bisa ngajarin apa enggak? Kita nggak tahu. Kayak contoh kita nitipin ke utinya, mbahnya, yos itu kan mbahnya sendiri, iya. Tapi kita harus ingat mbahnya ini sudah tua. Kadang ngajak ngomong, udah aduh aku capek. Atau apalagi ke babysitter, dikasih belum tentu diajak ngomong langsung aduh capek. Apalagi ke tetangganya yang sudah dititipkan aja ya, yang penting adalah dikasih makan, udah yang lain-lainnya udah belum tentu diurus. Nah, kalau nggak ada yang ngajarin gitu biasanya mereka akan dikasih HP, dikasih TV, dimana kalau pemberian layar pada usia di bawah 2 tahun itu sangat mengganggu kemampuan bicara. Lah sekarang gimana anak bisa bicara kalau nggak ada yang ngajak ngomong, terus ngelihatnya TV sama HP, terus ngelihatnya kartunnya apalagi kartunnya nggak ngomong juga, yang aum ya anaknya akan niru aum juga, ngomong mama pun nggak bakal bisa ya, jadi itu. Wah menarik sekali ya dok. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa berbahaya sekali untuk screen time yang lebih lama, entah itu HP, TV atau layar yang lainnya kepada anak di usia di bawah 2 tahun gitu ya dok ya. Berarti efeknya ke kemampuan dia ngomong, berbicara ya dok ya. Wah menarik sekali. Jadi ini perlu jadi garis bawah untuk bunda-bunda semuanya di rumah gitu. Kemudian dok, kalau semisal sampai anak nih udah jatuh di kondisi keterlambatan bicara, kira-kira itu berbahaya apa enggak dok? Oh bahaya, karena nanti kalau nggak bisa ngomong, gimana mau belajar, gimana mau cara dia mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ekspresi. Contoh dia mau makan, gimana caranya dia ngomong aku pengen makan, tapi nggak bisa ngomong cuma gitu, nggak bisa. Contoh kita juga mau ngajari gelas ini warna putih lah, kalau dia nggak paham, nggak bisa bicara, gimana caranya dia bisa paham? Itu akan mempengaruhi kemampuan bicaranya dia. Kalau
kemampuan bicara akan mempengaruhi kemampuan belajarnya dia. Kalau akan kemampuan belajar, tentu akan mempengaruhi kecerdasan secara umum dan nanti efeknya ke jangka depan, ke masa depannya dia. Dan itu aman banget karena bisa deteksi dini dan bisa diterapi. Gitu. Wah, jadi penting sekali ya untuk kita memperhatikan tumbuh kembang anak yang optimal dan mencegah supaya tidak terjadi keterlambatan itu ya, dokter. Nah, selanjutnya dok, kita ingin tahu nih, tumbuh kembang yang optimal itu bagaimana cara kita itu bisa mengoptimalkan untuk di rumah gitu dok. Jadi kita di rumah harus melakukan apa untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak?